Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen almarhum mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Alfiana Indah Muslimah MPSI Psikolog dan asisten dosen Kak Faisal dan Kak Rozi yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami, yakni kelompok 5, untuk mempresentasikan suatu tema yang berjudul studi kasus yang beranggotakan Pinka Rahmawati, Nadia Nuraini Julianingsi, Lintang Kurnia Rizky Biani, dan saya sendiri Mundiro. Pada slide yang pertama, kami akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian apa sih studi kasus ini, dan kami akan memberitahukan menurut para tokoh, yaitu menurut Creswell 1998, studi kasus merupakan suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang saling terkait satu sama lain dalam atau biasa disebut dengan bonded system. Lalu ada lagi tokoh yang berpendapat menurut IN tahun 2010, studi kasus merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci, intens, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Jadi studi kasus ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci, intens, serta terarah, berupaya untuk menelaah atau memecahkan suatu masalah yang saling terkait satu sama lain. Dan pada slide yang kedua, kami akan menjelaskan beberapa karakteristik yang ada dalam studi kasus. Dan menurut Hancock dan Algozin tahun 2006, karakteristik ini dibedakan menjadi 3 kasus. Menjadi 3 karakteristik dalam studi kasus, yakni yang pertama, terfokuskan pada individu atau subjek atau fenomena, yang dimana studi kasus ini ditunjukkan untuk meneliti subjek atau individu dalam konteks sosial atau kejadian khusus dalam suatu situasi tertentu. Lalu yang kedua, yaitu ada fenomena yang diteliti, di mana hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam menyusun studi kasus ini, yaitu fenomenanya itu haruslah dianjurkan dalam terikat ruang dan waktu. Lalu pada karakteristik yang ketiga dalam studi kasus, ini kaya akan penjelasan yang deskriptif. Kaya yang akan penjelasan deskriptif itu berupa seperti hasil penggalian dari data yang beragam teknik tersebut yang memungkinkan haruslah peneliti mampu menjelaskan temuan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda dan menjelaskannya secara jelas dan deskriptif. Lalu pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nadia Nuraini Julianingsi. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam membuat studi kasus. Nah, untuk menyusun studi kasus ini, kita memerlukan beberapa langkah yang dimana di sini terpapar menurut IN pada tahun 2003, yaitu yang pertama, ada menentukan dan juga mendefinisikan pertanyaan penelitian yang akan kita teliti. Nah, biasanya pada langkah yang pertama ini, peneliti itu akan membuat suatu pertanyaan penelitian yang terkait dengan fenomena atau objek yang ingin diteliti pada saat ini. Nah, biasanya ini juga objek yang dipakai sang peneliti ini biasanya kayak manusia atau grup program. Nah, setelah itu peneliti akan melakukan
melakukan suatu investigasi terhadap objek yang sedang ditelitinya dengan menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data demi menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Yang kedua, sekarang langkah yang kedua yaitu ada menentukan desain dan juga instrumen penelitiannya. Nah, biasanya di sini itu peneliti akan menentukan apakah akan menggunakan single case design atau multiple case design dalam suatu risetnya ya, dan dia itu akan memilih instrumen yang sesuai dengan pertanyaan dari penelitiannya tersebut. Nah, biasanya juga dalam hal ini, subjek penelitian itu dapat berupa individu, keluarga, organisasi, ataupun suatu kejadian tertentu. Nah, hal ini pun erat kaitannya dengan desain penelitian yang akan dibuat oleh sang peneliti, dengan tujuan suatu penelitian ini akan menjadi landasan dalam menentukan suatu subjek atau sampel yang akan dipilihnya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data ini banyak banget yang bisa kita lakukan nih, seperti survei, interview, ataupun dalam observasi. Nah, umumnya ini biasanya penelitian kasus itu melakukan suatu wawancara yang mendalam, karena ini wawancara mendalam ini adalah suatu metode yang sering digunakan demi mencapai suatu kualitas data yang lebih mendalam akan suatu fenomena tertentu. Tapi ini ada dari menurut jurnal yang saya baca, yaitu menurut Robert dan Tyler pada tahun 2002, yaitu terdapat dua metode pengumpulan data yang sering digunakan. Yang pertama itu ada wawancara mendalam dan juga kuesioner. Oke, lanjut yang keempat, yaitu ada menentukan teknik analisis data. Nah, biasanya peneliti ini akan berusaha untuk membaca, mendeskripsikan, membandingkan, serta mengkombinasikan beberapa kode yang telah dibuat tersebut untuk membuat suatu formula akhir dalam penelitian. Nah, sekarang ini langkah yang terakhir, yaitu mempersiapkan laporan studi kasus. Sebenarnya di sini ada menurut Denzin dan Lincoln pada tahun 2004, ya ini ada beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam suatu penyusunan suatu laporan akhir penelitian. Yang pertama itu ada mendeskripsikan akan masalah atau isu dari penelitian tersebut, sehingga itu tuh bisa dapat diperoleh dengan konsep yang jelas dan juga ada tujuan dari penelitiannya. Ya, yang kedua itu ada mendeskripsikan secara detail akan konteks dan juga lokasi penelitian, sehingga nantinya pembaca akan memperoleh gambaran yang lebih jelas akan tempat yang dilakukan penelitian tersebut. Dan hal tersebut dapat menjadi suatu bahan untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada juga itu menjabarkan secara lengkap akan proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir dari penelitiannya. Oke, yang setelah itu ada mendiskusikan hasil akhir penelitian yang sehingga itu dapat diperoleh gambaran dan juga pemahaman yang jelas akan fenomena yang akan diteliti. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Di sini ada fokus bahasan dalam studi kasus. Fokus bahasan dalam studi kasus ini ada 4, yaitu individu, situasi, dan program. Nah, individu itu seperti peneliti yang hendak melakukan studi kasus terhadap Mbah Matu, seorang juru kunci Merapi di Yogyakarta yang kesehariannya bekerja sebagai serta penjaga gunung di Yogyakarta. Di sini dua hal, yaitu yang pertama, bagaimana sosok personal dari Mbah sendiri, dan juga yang fokus yang kedua yaitu sebagai bahan dalam membuat pertanyaan penelitian dan informan penelitian yang terlibat, penggalian data yang akan dilakukan juga, serta gambaran hasil yang akan didapatkan. Lalu dari yang, ini contoh kasusnya ini merujuk kepada contoh riset
dilakukan oleh Asmussen dan Creswell dalam Hancock dan Algotsine tahun 2006, yang dimana penelitian ini berkaitan dengan kejadian yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada situasi yang dimana contoh situasi ini sendiri merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hart, yaitu yang dimana situasi yang terjadi yaitu tingginya tingkat kriminalitas di Amerika yang dilakukan oleh anak-anak muda, menyebabkan banyak kerusakan dan kerusakan. Selanjutnya ada dari contoh dari program ini juga ada studi kasus yang berfokus pada program yang dilakukan terhadap penerapan metode penggunaan student central learning terhadap mahasiswa pergi, yang dimana central learning ini dianggap lebih efektif mahasiswa untuk belajar lebih independen dan juga lebih terfokus. Juga ada bentuk-bentuk studi kasus. Menurut Steck tahun 95, di sini dia menggunakan 3 bentuk studi kasus, yaitu yang pertama studi kasus intrinsic case study, yaitu ini dilakukan untuk memahami secara lebih dalam tentang individu tertentu, kelompok, peristiwa, organisasi. Nah, studi kasus ini juga karena semata-mata alasan ingin mengetahui secara intrinsik, bukan menciptakan sebuah melakukan generalisasi. Lalu yang kedua, ada studi kasus instrumental atau instrumental yang dimana studi kasus ini merupakan studi kasus atas kasus untuk alasan eksternal, bukan ingin mengetahui hakikat kasus tersebut. Yang dimana kasus sebagai sarana untuk membuktikan suatu teori yang sudah ada. Lalu juga ada studi kasus kolektif atau kolektif case study, yaitu studi kasus ini dilakukan untuk menarik atau generalisasi atas fenomena dari populasi dari kasus-kasus tersebut. Karena studi kasus kolektif ini untuk suatu dasar persamaan atau keterangan yang diperoleh dari setiap kasus yang diselidiki. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lin. Untuk slide selanjutnya itu ada desain studi kasus. Selain 3 bentuk studi kasus yang dinyatakan oleh Steck tersebut, Yin 2003 mengemukakan 3 desain studi kasus antara lain, yaitu yang pertama ada studi kasus eksploratory. Studi kasus eksploratory ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk mendukung yang lebih besar. Dalam studi kasus eksploratory ini dilakukan ketika peneliti merencanakan studi yang luas dan komprehensif. Yang next. Yang kedua ada studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory ini digunakan ketika peneliti melakukan penelitian sebab akibat. Studi kasus explanatory ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai banyak faktor atau kasus yang mempengaruhi sesuatu yang diteliti. Yang terakhir ada studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif dilakukan ketika peneliti mengangkat sebuah teori yang dilakukan dan riset tersebut dilakukan dengan mengacu kepada teori tersebut. Nah, nantinya teori tersebut ini akan digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi peneliti untuk merumuskan penjelasan pertanyaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.